Namaku Ardi, seorang pria berusia 29 tahun yang menjalani kehidupan sederhana bersama istriku, Citra. Kami sudah menikah selama 5 tahun, dan meski tidak pernah hidup mewah, kami selalu bahagia dengan apa yang kami miliki. Aku bekerja di sebuah perusahaan kecil, sedangkan Citra bekerja di sebuah kantor besar sebagai sekretaris bosnya, Bularas. Semua berjalan normal sampai suatu malam, Citra pulang dengan wajah tegang. Ia duduk di meja makan, terlihat seperti seseorang yang memikirkan rencana besar. "Ada apa?" tanyaku, khawatir. "Bularas sedang mencari asisten pribadi yang baru," jawabnya sambil memainkan gelas di tangannya. "Bukankah itu bagus? Kenapa kamu terlihat cemas?" "Masalahnya, asisten itu harus seorang wanita. Bularas sangat pilih-pilih soal siapa yang bekerja dengannya. Kalau dia tidak menemukan orang yang tepat, beban kerjaku akan semakin berat karena aku yang harus menggantikannya sementara." Aku mengangguk, masih belum mengerti arah pembicaraan ini, hingga akhirnya dia berkata, "Ardi, aku punya ide gila." Aku tertawa kecil. "Citra, aku tahu kau cerdas, tapi ide gilamu biasanya membuatku pusing." Dia menatapku serius. "Bagaimana kalau kamu jadi wanita dan melamar posisi itu?" Tawaku langsung terhenti. "Apa? Aku pria, Citra. Bagaimana mungkin aku bisa menyamar jadi wanita?" Dia memegang tanganku dengan lembut. "Ardi, dengar. Kau punya wajah yang lembut, tubuhmu tidak terlalu berotot. Aku yakin, dengan sedikit perubahan, kau bisa terlihat seperti wanita yang cantik. Ini kesempatan besar untuk kita. Gaji asisten pribadi Bularas sangat besar. Kita bisa melunasi utang, menabung untuk masa depan, bahkan membeli rumah baru." Aku ingin menolak, tapi Citra terus membujukku. Dia meyakinkanku bahwa ini hanyalah sementara, sampai Bularas menemukan pengganti yang tetap. Setelah malam yang panjang penuh diskusi, aku akhirnya setuju. Transformasi. Dimulai keesokan harinya, Citra mulai merencanakan transformasiku. Langkah pertama adalah menghilangkan semua bulu di tubuhku. Dia membawaku ke salon untuk waxing. Awalnya, aku menolak, tapi setelah merasakan perihnya, aku menyadari bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang. "Ardi, kalau mau jadi wanita, kamu harus rela berkorban sedikit," katanya sambil tertawa kecil. Setelah waxing, kulitku terasa lebih halus. Kemudian, Citra membelikanku pelembab khusus untuk menjaga kulit tetap lembut. Dia juga memotong rambutku menjadi gaya bob pendek yang feminin. Aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di cermin. "Lihat, kamu sudah mulai terlihat seperti Arini," katanya sambil tersenyum puas. Belajar memakai bra dan pakaian wanita. Transformasi tidak hanya berhenti pada penampilan luar. Aku juga harus belajar memakai pakaian wanita. Citra membelikanku bra dan celana dalam wanita. Pertama kali mencoba bra, aku merasa sangat canggung. "Bagaimana cara memasang ini?" tanyaku frustrasi. Citra tertawa sambil membantuku. "Kaitkan di belakang, atau kalau sulit, pasang di depan lalu putar ke belakang." Aku mengikuti instruksinya. Setelah bra terpasang, dia menyelipkan bantalan busa di dalamnya untuk menciptakan ilusi payudara. Rasanya aneh, tapi aku berusaha membiasakan diri. Selanjutnya, dia membantuku memakai blus satin dan rok pensil. Pakaian itu terasa ketat dan membuatku sulit bergerak. Tapi Citra meyakinkanku bahwa ini bagian dari proses. "Kamu juga harus belajar memakai sepatu hak tinggi," katanya sambil memberikan sepasang stiletto hitam. Berjalan dengan hak tinggi adalah tantangan besar. Aku terhuyung-huyung seperti anak kecil yang baru belajar berjalan. Tapi Citra sabar melatihku, memegang tanganku sambil mengarahkan langkahku. "Pusatkan berat badanmu di tumit dan jari-jari kaki. Jangan terburu-buru," katanya. Setelah berjam-jam latihan, aku mulai merasa lebih percaya diri. Makeup dan detail lainnya. Langkah berikutnya adalah makeup. Citra mengajariku cara memakai foundation, bedak, dan blush on untuk menciptakan tampilan kulit yang halus dan bercahaya.
Dia juga mengajarkanku cara memakai eyeliner dan maskara untuk membuat mataku terlihat lebih besar dan menarik. Ardi, jangan lupa lipstik. Bibir adalah daya tarik utama seorang wanita, katanya sambil mengoleskan lipstik merah muda di bibirku. Aku terpesona melihat perubahan di cermin. Aku tidak lagi melihat Ardi, pria biasa dengan kehidupan sederhana. Yang kulihat adalah Arini, seorang wanita muda yang cantik dan profesional. Hari wawancara tiba. Aku mengenakan blus putih, rok pensil hitam, dan sepatu hak tinggi. Rambutku ditata rapi, dan make upku sempurna. Citra menatapku dengan bangga. "Kamu siap, Arini? Ingat, jangan ragu-ragu. Kamu adalah wanita." Aku berjalan ke kantor Bularas dengan hati berdebar. Wawancara berjalan lancar, meski aku sangat gugup. Bularas menatapku dengan tajam, seolah-olah mencoba membaca diriku. Tapi dia tampaknya terkesan dengan jawabanku. "Kamu terlihat sangat profesional, Arini. Selamat bergabung," katanya sambil tersenyum. Hidup sebagai Arini. Hari-hari pertama bekerja sebagai Arini terasa sulit. Aku harus selalu waspada agar identitasku tidak terbongkar. Namun, dengan bimbingan Citra, aku semakin terbiasa. Bularas sering memujiku karena keterampilanku dalam mengatur jadwal dan menangani tugas-tugas penting. Dia bahkan memberiku tanggung jawab lebih besar, yang membuatku semakin dihormati oleh rekan-rekan kerja. Di rumah, Citra selalu mendukungku. Dia memastikan bahwa aku tetap nyaman menjalani peran ini. "Ardi, kamu luar biasa. Kita berhasil melakukannya," katanya suatu malam sambil tersenyum bangga. Transformasi ini tidak hanya mengubah penampilanku, tetapi juga cara pandangku terhadap hidup. Aku, Ardi, yang dulu hanya pria biasa, kini hidup sebagai Arini, wanita yang menjalani tantangan besar demi masa depan keluarganya. Namun, aku tahu bahwa suatu saat aku harus memutuskan, apakah aku akan terus menjadi Arini atau kembali ke kehidupan lamaku sebagai Ardi. Itu adalah pertanyaan yang masih belum bisa kujawab.